Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Anak-anak yang sholih dan sholihah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kesehatan. Anak-anak, pagi ini Ustazah akan menyampaikan majelis pagi diambil dari cerita sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah sahabat itu? Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang tidak lama hijrahnya dari Rasulullah. Jadi sahabat ini lahir 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan sahabat ini juga termasuk kerabat Rasulullah yang terdekat. Siapa dia? Dia adalah Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Ibnu Abbas ini dia adalah anak dari Abbas bin Abdul Muttalib dan Ummu Al-Fadl Lubabah. Beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Abdullah bin Abbas merupakan sahabat yang sangat mencintai keilmuan. Sampai-sampai beliau selalu mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Sepeninggalan Rasulullah tidak menghentikan semangat beliau untuk belajar. Terlihat dari beliau mengikuti salah satu sahabat Rasulullah. Suatu ketika Ibnu Abbas mendengar sahabat Nabi Muhammad menyampaikan hadis. Tak menunggu lama, Ibnu Abbas langsung mendatangi rumah sahabat tersebut di waktu istirahat siang untuk belajar. Anak-anak tahu, Ibnu Abbas membentangkan kainnya di teras pintu rumah sahabat Nabi. Angin beri hembus membawa debu menyapu tubuhku. Kalau aku ingin, maka aku bisa meminta izin kepadanya dan dia pasti memberikan izin. Aku melakukan hal itu agar jiwanya rela, kata Ibnu Abbas dikutip dari buku Jejak Perjuangan dan Keteladanan Sahabat-sahabat Nabi yang ditulis Abdurrahman Rafa'at Al-Basyah. Dari sikap Ibnu Abbas membentangkan kain di depan salah satu sahabat Rasulullah, di sini bahwa sebenarnya Ibnu Abbas itu bisa saja langsung meminta sahabat itu mendatangi Ibnu Abbas, namun beliau tidak melakukannya. Nah, usaha Ibnu Abbas mencari ilmu membuahkan hasil. Jadi Ibnu Abbas itu tidak mau dibeda-bedakan. Beliau bahkan menyebutkan sahabat Rasulullah keluar rumah dan sahabat itu mengetahui Ibnu Abbas telah menunggu di depan rumahnya dan Ibnu Abbas berujar kepadanya, jika yang bersangkutan keluar dan dia melihatku dalam kondisi demikian, maka dia berkata, wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatmu datang? Mengapa engkau tidak memintaku untuk datang? Maka aku menjawab, aku lebih patut untuk datang kepadamu karena ilmu itu yang seharusnya didatangi bukan mendatangi, ujarnya. Usaha Ibnu Abbas mencari ilmu membuahkan hasil. Dia akhirnya mencapai derajat keilmuan tertinggi yang membuat orang-orang tercengang. Nah, anak-anak, dari sikap Ibnu Abbas ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ilmu itu kita datangin, bukan mendatangkan ilmu itu kepada kita, karena itulah keberkahan ilmu itu sendiri. Dengan keberkahan ilmu itu, maka kita bisa membagi ilmu itu kepada orang lain. Kemudian Ustazah akan menyampaikan bagaimana belajar yang nyaman. Kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Ibnu Abbas, begitu semangatnya beliau mencari ilmu,
supaya ilmu itu mudah kita serap. Nah, ini ada beberapa tips agar kita mudah untuk belajar. Yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Tentunya anak-anak di rumah sudah disediakan fasilitas yang nyaman oleh kedua orang tuanya, dan kita merawatnya. Kamar tetap bersih. Yang kedua, merangkum pokok-pokok pelajaran. Jadi ketika ustadz ustazahnya memberikan materi, baik melalui video atau secara langsung saat Google Meet, anak-anak bisa mencatat atau merangkum hal-hal yang penting yang disampaikan oleh ustadz ustazah, sehingga ketika anak-anak membuka kembali, anak-anak sangat mudah untuk menyerap pelajaran itu kembali. Yang ketiga, bisa juga dilakukan dengan belajar bersama. Namun karena kondisi pandemi seperti ini, anak-anak bisa melakukan dengan berdiskusi lewat tulisan atau bisa menggunakan kelompok. Misalnya sekarang kan ada video call berlima atau Google Meet. Jadi anak-anak bisa mengulas pelajaran yang telah disampaikan oleh ustadz ustazahnya. Itu juga bisa dengan belajar bersama, tidak harus bertemu. Yang keempat, belajar dengan praktik. Misalnya nih anak-anak sudah diarahkan oleh ustadz ustazahnya, misalnya belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, tematik, matematika, ataupun belajar Quran. Ketika mendapatkan satu tema atau satu pelajaran, langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang belajarnya dari rumah, tidak menghambat anak-anak untuk praktik langsung. Misalnya belajar bahasa Inggris maupun bahasa Arab, mendapatkan 5 kosakata langsung diterapkan. Atau belajar Quran, sudah disampaikan oleh ustadz ustazahnya, begini loh nak cara melafazkan surah ini. Nah, langsung diterapkan di sholatnya, di sholat sunnahnya. Kemudian belajar rutin, tapi jangan lama-lama. Jadi setiap hari anak-anak luangkan waktu 5-15 menit untuk membuka catatan yang tadi anak-anak telah catat pokok-pokok pelajarannya. Jadi anak-anak baca kembali atau menghafal. Menghafal itu siapkan waktu setiap hari 5 atau 15 menit, atau habis sholat maghrib diulang, dibaca aja, insya Allah akan mudah melekat hafalannya. Gitu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah anak-anak memahami apa yang anak-anak catat. Jadi sudah dicatat, rupanya anak-anak lupa pembahasannya. Nah, jadi catatlah, ringkaslah catatan itu yang anak-anak pahami. Kalau belum paham, anak-anak bisa menanyakannya di pertemuan berikutnya ketika pelajaran itu berlangsung kembali. Nah, itu saja yang bisa ustazah sampaikan. Semoga Allah mudahkan ilmunya sampai kepada kita, sehingga kita pun mampu bersyukur atas segala ilmu yang dilimpahkan Allah kepada kita semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.